Halo teman-teman, kita ketemu lagi ya. Nah, di channel Basket Healthy Lifestyle. Nah, pagi ini tanggal 2 Januari 2022. Nah, mungkin kalian nonton ini setelah hari ini. Namun, karena saya melihat banyaknya review dari The Best Shoes 2021, makanya saya mau ikutan bikin nih. Nah, kita langsung mulai aja dari top 5 pilihan saya. Sekali lagi saya disclaimer, ini pilihan saya berdasarkan sepatu yang saya sudah coba. Yang kelima, karena Puma Clyde All Pro. Nah, kenapa ini masuk yang ke pilihan kelimanya saya? Pasti ada plusnya dulu dan minusnya. Saya plusnya adalah secara traction ini oke, tapi juga bukan the best. Secara cushion menurut saya ini enak ya, empuk. Saya lupa lagi Puma cushionnya apa namanya, teknologinya. Terus yang saya paling suka adalah desain ya. Desainnya ini ada leather, ini ada microcarbon atau apa. Karena ini Kusma ya, jadi menurut saya ini cantik. Terus talinya, lensnya saya dapat 3 warna ya. Saya sebelah kiri saya kuning, sebelah kanan saya hitam. Mungkin teman-teman bisa lihat di video review sebelumnya. Itu yang membuat top 5 yang menurut saya untuk bermain tentunya, yaitu good looking shoes, sekaligus secara performance not bad. Tetapi tetap ada minusnya. Minusnya yang saya rasa pertama, saya merasa sih agak kelebaran dan longgar. Meskipun ini udah diikat kenceng, tapi merasa jadi agak kerepotan atau kesulitan. Kalau ini saya nggak pakai, rasanya ya mending nggak usah pakai Kusma gitu loh ya. Nah, terus kekurangannya adalah ini nih. Saya pakai belum banyak tapi udah mulai kelihatan agak kotor karena ini bahannya sweat. Nah, ini yang kurang suka dengan bahan sweat. Jadi perawatannya agak sedikit lebih ekstra sehingga ya begitulah ya. Jadi makanya ini sekarang yang kelima, jauh lebih baik dibanding yang saya coba. Jadi saya suka, tapi ini juga tidak bisa menandingi 4 di atasnya yang saya sudah pilih. Oke, ini silakan kalian bisa ikut dan nonton video reviewnya buat detailnya. Ini pilihan kelima saya. Oke, sekarang pilihan keempat. Tada! Nah, pilihan keempat sebenarnya saya agak ragu antara 4 dan 5 untuk KD ini. Secara all round ini enak. Tidak ada kelemahan mungkin buat saya kecuali ini. Ya, ini apa ya? Boleh nggak dipotong? Kalau mau boleh potong, kayaknya nggak terlalu guna sih, karena dia pas banget tuh, lihat ya. Sehingga ya begini-begini aja. Kalau saya mau over, ya bisa. Ini sering lepas soalnya. Ya, sering saya main, setiap main pasti ada mau lepasnya. Terus ini karena kekurangan kita lanjut ya. Terus saya merasa bahannya ya ini kayak sweat, tapi untung dia hitam, jadi nggak terlalu. Kebetulan colorway yang saya dapat ini kenapa? Karena saya membeli ini udah cukup murah sih menurut saya. Saya membeli ini udah cukup murah karena ini KD kan udah boleh bilang ada awal tahun ya. Puma juga yang tadi saya beli juga murah ya. Saya mendapatkan harga yang sale ya, jadi cukup murah. Ini saya juga mendapatkan harga yang sale, jadi cukup murah. Jadi dua-dua ini saya beli sebenarnya belum terlalu lama. Padahal launchingnya sudah di awal tahun ya, first quarter I think ya first quarter. Oke. Kekurangan lainnya ada nggak ada. Udah itu aja. Kenapa ini pilihan saya di keempat? Karena ini all round banget. Saya jujur tidak ada merasa kesusahan atau tidak nyaman ketika pakai ini. Ini fitnya agak lebih kecil. Saya merasa ini
cukup enak, empuk, tractionnya juga bagus ya. Menurut saya tidak terlalu ngangkat debu ya, yang merah ini terutama yang putih ya. Saya pakai beberapa kali sudah, cushionnya tetap enak ya kan, karena kayak dia adalah big man, jadi ya dia aja yang hampir 2 meter dengan cukup berat aja bisa, apalagi saya gitu ya. Terus ya all round aja dapet gitu loh, jadi saya cukup nyaman sih pakai ini. Tapi juga kenapa keempat, karena dia tidak menonjolkan nilai plusnya, artinya ya sepatu basket, cushion memang harus bagus, dan court feel-nya juga bagus ya, by the way, tidak terlalu tinggi. Tractionnya pasti harus bagus juga, buat kalau nggak masuk top 5 ya. Nah, desain mungkin ya, desain sama material kali ya. Tapi juga nggak dibilang jelek sih. Oleh karena itu saya menaruh ini keempat atau kelima, akhirnya keempat, karena menurut saya fungsionalnya ini dapat banget. Jadi buat teman-teman yang merasa bingung ya, badannya cukup, posturnya di atas rata-rata, ya ini nyaman, enak, sekarang lagi sale murah, makanya retail price ini kan 2 jutaan gitu ya, dan sekarang sale udah hampir setengahnya gitu loh. Jadi buat teman-teman yang bisa beli dengan harga setengahnya, menurut saya nih worth it aja gitu loh. Nah, oleh karena itu ini yang keempat yang saya pilih. Oke, ini yang keempat. Kita masuk yang ketiga. Nah, saya tadi hampir bingung ya mau yang kedua dan ketiga, dan ini pilihan saya yang ketiga. Oke, ini aslinya tadinya saya mau milih yang kedua, tapi setelah saya pikir-pikir secara spontan barusan, akhirnya yang ketiga deh. Kenapa ini yang ketiga? Bicara kelemahan lagi ya, karena ini apa ya, ini nilai plus, ini juga nilai minus buat saya. Ini tractionnya super bagus, sehingga ngeremnya sama sekali nggak enak di dalam dan nggak enak di luar gitu ya. Mungkin karena locknya ini juga sangat fleksibel, jadi setiap kali saya main ini pasti ada rasa sedikit sakit ya, sedikit nyeri, karena mungkin apa ya, impact dari traction yang sama saya nggak gerak tuh kayak instantly stop gitu loh. Jadi agak kayak serem lah, ibaratnya kalau mobil itu kan rem itu harus ada ABS gitu ya, ini kayak nggak ada gitu, jadi ngunci gitu, ngelock. Nah, kurang lebih seperti gitu, jadi ngelocknya itu agak sedikit ini. Tapi ini tetap, ini sepatu bagus menurut saya, ini sepatu legend, saya tetap akan suka gitu loh, tergantung fungsionalnya. Jadi dia beda dengan KD itu rata ya, menurut saya all round. Kalau ini enggak, kita pilih ini mungkin ketika saya butuh lari dibanding loncat yang terlalu sering ya. Saya suka dengan ininya ya, paddingnya juga dapet, walaupun dia low cut tapi saya merasa kayak ini spontan, instan, gesit ya, mirip dengan Kyrie Low 4, cuman beda kasta aja ya. Jadi jujur ya, ini buat saya ya, sekali lagi ini opini pribadi, saya tidak di endorse atau dibayar sama siapapun, apalagi dengan channel yang baru memulai begini. Jadi ini murni up, dan saya membeli ini cukup mahal ya, itu juga menyebabkan kenapa dia di ranking ketiga. Tapi sekarang lagi sale murah sekali. Saya beli ini kayaknya akhir tahun apa awal tahun, langsung dari Under Armour Singapura kalau nggak salah, Southeast Asia, kirim paket. Saya suka sekali sebenarnya, cuman secara fungsional sekarang saya jadi agak jarang pakai, karena saya merasa saya tidak membutuhkan traction yang sampai instan seperti ini ya. Sedikit ada ABS oke, jangan terlalu banyak juga. Tapi ketika lagi hujan, lembab, saya mungkin akan pakai ini karena saya merasa aman, lebih baik daripada saya cedera. Tapi ketika kondisi kering ya, saya
mungkin akan memilih sepatu yang cushionnya agak lebih baik dibanding traction yang super banget. Nah, karena ini tractionnya super banget, cushionnya agak sedikit berkurang. Jadi ya, traction mentok, cushion so-so. Ya nggak jelek ya, so-so aja. Karena dia memang bukan untuk orang yang suka loncat-loncat, rebound, dan segala macam. Tapi oke ya, nggak dibilang nggak enak atau jelek banget. Court feel ya bang, dapet. Saya aknya juga dapet ya. Jadi kontur di dalamnya tuh bagus. Bahannya di sini saya merasa locknya agak kurang. Jadi overall kesimpulan ini yang ketiga, karena plusnya yang di sini sangat bagus, desain semua sebenarnya oke, tapi di puncak titik kelebihannya itulah justru menjadi kekurangan ya. Ininya yang enak jadi locknya nggak dapet, ininya instantly stop jadi terlalu keras, hard braking gitu loh ya, berhentinya atau beloknya jadi apalagi sering mentok ke depan ya, walaupun saya sudah spare ini ya. Saya sempat beli ini 2 kali, jadi saya sempat downsize ya. Oke, saya rasa itu aja. Silakan nonton detail aja di review. Tapi di penghujung tahun 2021 inilah kesimpulan the best shoes basketball yang saya udah pernah review. Saya nggak tahu 2022 ini saya akan sanggup membeli semua itu lagi apa enggak. Oleh karena dukunglah saya di channel ini, mudah-mudahan saya bisa membeli sepatu lagi untuk di review di tahun 2022. Oke, ini yang ketiga. Sekarang kita mau lihat yang kedua. Karena ini yang kedua, ya ada yang sudah bisa nebak bahwa ini bakal masuk ke list yang kedua. Ya, oke, kenapa ini list yang kedua? Jujur ini enak banget ya. Court feel-nya rendah, traction-nya menurut saya bukan yang terbaik, tapi juga oke ya, di atas rata-rata ya. Traction-nya saya suka secara desain. Saya beli tapi belum harga sale, tapi sudah ada diskon. Apalagi ya, agak sedikit vintage ya. Mungkin minusnya satu. Nah ini tuh, saya merasa finishing Nike kali ini agak kurang, quality controlnya itu aja sih. Mungkin itu defect kali ya. Mungkin sepatu Anda yang lain tidak terjadi. Terus harganya cepat turun. Mungkin itu jadi minus yang kedua. Ya, jadi ini overall hampir mirip seperti KD. Jadi saya merasa KD sama ini hampir mirip. Cuman cushionnya mungkin KD lebih tebal, ini agak lebih rendah lagi court feel-nya. Dan tractionnya dua-duanya menurut saya bagus. Mid top juga dua-duanya. Nah ini paddingnya tebel banget ya. Nah detailnya kalian bisa nonton aja di video review. Jadi secara overall dia mirip seperti KD14, cuman mungkin karena lebih cantik kali ya, dan saya juga lumayan suka court feel rendah, makanya ini jadi pilihan yang kedua. Nah cuman saya ada sedikit selipan nih. Nah, buat teman-teman yang mungkin ini baru launching dan masih kemahalan, option yang sekarang lagi sale adalah KD7, sorry. Nah, ini menurut saya beti sih. Menurut saya ya. Memang cushionnya ini sedikit ada upgrade, tapi tidak terlalu signifikan ketika dipakai di pemakaian main ya. Oh ya, fitnya ini lebih lebar, ini agak sedikit narrow. Dan ini lebih panjang pada ukurannya sama-sama. Sisanya yang mirip. Jadi saya tidak ada merasa bahwa selain desain ini bagus ya, ini juga bagus. Cuman ini menurut saya ini lebih upgrade ya. Jadi buat teman-teman yang merasa budget terbatas, oke, silakan beli ini. Sekarang lagi sale murah sekali, bahkan ada yang di bawah plus minus 1 juta ya. Dan Anda sudah bisa mendapatkan hasil yang nggak terlalu jauh berbeda. Dan satu hal yang saya suka dari KD7 adalah dia sampai ke samping-samping.
Nah ini agak ada yang ketutup di sini, nggak tahu ya, saya demen aja ya gitu loh. Terus sama ini saya juga merasa apakah kepake ya. Nah oke, sama dua-duanya kehilangan logo mata yang menurut saya itu juga salah satu yang unik buat saya. Oke, nah inilah yang kedua, keluarga Kyrie Irving Shoes. Sekarang kita masuk yang pertama. Ada yang bisa ketebak siapa yang nomor satu? Ini dia nomor satu. Nomor satu adalah Air Jordan 36 First Light. Oke, apa yang mau dibahas? Nggak ada. Ya, kalian bisa nonton aja di review. Cushionnya menurut saya terbaik di antara semuanya menurut saya. Ya, dia tidak empuk sampai empuk banget, enggak, ya kan, sampai kempes. Dia juga masih ada bones-nya, ya. Tractionnya juga nggak dibilang God tier gitu ya, dewa gitu, enggak juga, tapi nggak dibilang jelek, oke, ya kan, oke. Saya hanya merasa cukup di atas rata-rata, nggak perlu sampai angka 10 gitu ya. Ya 9-an udah oke lah, 95 which is lebih enak lagi karena saya bisa lebih sering pakai. Bahan material, desain, fit, lock, makanya dia nomor satu. Kekurangannya cuman 2. Satu, harga. Saya mau beli ini nih, harga masih launching, ada diskon sedikit aja. Yang kedua, saya merasa ini udah mulai banyak luka. Yang artinya memang secara durability mungkin agak harus dirotasi ya. Kalau dipakai lebih sering akan cepat rusak. Nah, nggak ngerti deh, mungkin sekarang pabrik Nike itu lebih sering bikin sepatu yang cepat harus beli baru lagi kali ya. Ya, itu aja singkat dan padat top 5 pilihan saya. Menurut kalian setuju apa enggak? Silahkan komen. Ini menurut saya udah nonton dari beberapa reviewer dari domestik maupun internasional, dan setelah saya lihat dan nonton mereka, beberapa ada yang mirip, beberapa yang enggak. Semoga ini bisa menjadi referensi buat teman-teman yang sudah punya ini, bagus ya, karena ini cantik, luar biasa. Sepatu yang menjadi apa ya, idaman mungkin ya, kalau teman-teman yang sekarang lebih suka yang court feel-nya lebih rendah lagi, ini yang kedua ya. Kalau budgetnya terbatas, kita ada ini ya, budget yang lebih terbatas. Dan yang ketiga, menurut saya ini lebih cocok buat sesuai dengan pola mainnya Stephen Curry ya, Under Armour. Oke, Under Armour 8. Oke, buat teman-teman yang all round lagi ya, ini yang mungkin adiknya daripada dua ini gitu ya. Nah, ini terus yang terakhir mungkin adalah adiknya daripada ini. Jadi menurut saya di low top yang oke, ini mid yang terbaik. Oke, sekian aja video dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat, silakan subscribe, like, dan bantu saya supaya lebih bisa baik lagi, share ke teman-teman semua. Oke, bye, sampai jumpa lagi. Selamat tahun baru 2022. Sukses buat kalian semua, semoga kalian lebih baik lagi.